Nah, hari ini kita bakalan interview bersama bukan interview sebenarnya sih, bincang-bincang santai masalah bisnis dan produktivitas bersama kawan kita Irha Nurul. Nah, Irha Nurul ini eh, salah satu kawan saya di alumni SMP 8 yang pernah merintis bisnis juga di bidang marketplace. Saya sapa dulu. Assalamualaikum. Nah, Malam. kita ketemu dengan saudari Irha. Namanya Ira apa Irha ini? Ira Om. Oh, Ira. Ya, 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 ya. Soalnya saya di Facebook sebenarnya berteman, cuman apa namanya? Jarang interaksi. Ternyata bisnis juga. Ya, 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 ya. Oke, 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 oke. Tapi Oya bilang nggak, kalau sekarang saya sudah tidak jalankan lagi. Iya, iya, kemarin tadi Yoyo sudah bilang, sekarang Ira sudah tidak jalan bisnisnya dan sekarang jadi dosen di Politeknik, Politeknik PNUP, PNUP jurusan akuntansi. akuntansi. Wah, ini akuntansi nih pelajaran yang saya tidak bisa sama sekali. Padahal nggak boleh itu pengusaha nggak boleh bisa akuntansi. Oke, apa namanya? Saya mau tanya dulu nih, backgroundnya dari bisnis sebenarnya bagaimana? Eh, Background dari Saudari bisnis, Ira ini. maksudnya awalnya mulai bisnis. Iya, awal bisnisnya bagaimana ini? Bisa Awal bisnis diceritakan? kayaknya tahun 2008. Waktu itu masih Ah, S1, udah ya, kerja juga waktu itu kebetulan sambil kerja. Terus ya, waktu itu saya jualan ambil barang dari Tokopedia. Itu sekitar 2008. Tokopedia belum booming kayak sekarang. ya. Masih. Topet, Topet dulu kan namanya Topet dipanggil kan toh? Iya, 2008, Topet 2007 ada. Topet ya, Topet. Pokoknya yang saya tahu marketplace waktu di tahun 2008, kalau bukan 2008, 2009, lupa, lupa kapan pastinya. Yang jelas Ya, di sekitaran itu karena waktu itu masih kerja. Jadi ambil barang dari situ, terus saya jual online. Waktu itu masih pakai Facebook. ya. Pakai Facebook. Setelah jualan pakai Facebook, ya share biasa. Setelah pakai Facebook, baru jualan via BBM. Kayak gitu. Oh, berarti pemain lama marketplace ini. Ya, 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 ya. Dulu sempat soalnya saya pas kuliah itu memang ada yang banyak yang ngajak. Jadi apa namanya? Ambil barang di Topet terus dijual di platform lain. BBM. Saya sempat tuh, awal-awal kan sambil barang di Tokopedia, cuman Ya, karena beberapa bulan habis itu saya agak ini karena banyak yang palsu toh, ya. agak palsu. Jadi saya stop dulu pengambilan barang di Tokopedia karena waktu itu saya belum tahu bagaimana bedakan ini toko beneran jual barang yang asli atau palsu. Ya. Jadi waktu itu stop. Saya waktu itu kan jual apa yang waktu itu saya jual? Kayaknya ini deh, kosmetik. Oh, Kosmetik waktu itu. kosmetik. Ya, 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 Nah, ya, ya. akhirnya karena masalah itu banyak yang barang palsu, barang asli yang kita juga takut jualnya. Akhirnya saya beralih ke jualan pakaian. Ah, fashion. Yes. Nah, terus apa namanya? Itu kan mulai dari start dari 2008. Stopnya itu Sekitar stop main di marketplace kapan? Baru-baru ini atau sudah beberapa tahun? apa-apa coba diulang. Kan itu kan 2008 mulai mengenal apa bisnis di marketplace, bermain di marketplace. Ya. Terus stopnya atau berhentinya ini yang sudah beralih jadi profesi jadi full time dosen di Poltek ini mulai tahun berapa? Tahun ini tuh tahun lalu yang saya sudah tidak pernah lagi jualan tahun lalu. Mulai tahun lalu Hmm, yang berhenti stop ambil barang di marketplace. iya. Lah berarti anu toh apa namanya stop ambil barang di marketplace tapi sebenarnya ini jualannya itu fokus ke satu produk atau banyak produk yang dijual di marketplace itu? Kalau tahun lalu yang saya sebelum berhenti itu kan saya dua. Yang pertama ada yang saya memang nyetok barang itu yang pakaian dan hijab. Ya, Itu sebenarnya untuk kontak suppliernya itu saya ambil dari Tokopedia. Tapi ya. setelah ambil kontak dari Tokopedia akhirnya komunikasi langsung. Jadi saya tidak pernah lagi lewat Tokopedia
Ya, karena waktu itu saya ngirimnya lewat ekspedisi. Kan dulu Tokopedia tidak ada, belum ada yang lewat ekspedisi. Jadi saya kontak langsung dengan supplier. Itu untuk yang barang yang saya readykan. Terus yang kedua, barang yang saya jual itu sistemnya dropship untuk perlengkapan rumah tangga. Jadi saya ambil barang dari Tokopedia, saya jual di Shopee. Kayak gitu. Jadi itu nggak ready, kan dropship. Jadi lintas platform sebenarnya. Jadi sebenarnya Nah, barang ini cuma dikasih pindah di satu platform ke platform yang lain. betul. Ya, ya, ya. Tapi ini saya banyak juga teman di Surabaya di sini juga pemain-pemain seperti itu dan memang besar. Dan saya sebenarnya tidak pernah menyangka kalau kita tidak pernah menyangka kalau eh, bermain seperti itu sebenarnya bisa besar. Apalagi Iya, saya dulu bisa. Karena pernah waktu itu omset lumayan besar waktu itu kayaknya saya di Shopee. terbesar berapa yang pernah dicapai? Terakhir, terakhir itu untuk di Shopee karena kan jualannya juga barang murah yang 20 ribuan. Pokoknya di bawah 20 ribuan. Terakhir kayaknya di atas 50. 50 sebulan. Ya, sebulan. Wow, Tapi wow, kan wow, wow, wow. hitungan bersih itu omset Iya, kan, omset, bukan omset, hitungan. omset. Ya, Ya, omset. omset kan revenue, Tapi revenue kalau toh, bukan margin ya, tapi profit. kalau sebenarnya untuk yang jualan ini, yang pakaian malah lebih besar sebenarnya dari marketplace. Hmm, yang ready stock itu di? Iya, yang ready stock karena saya jualnya Oh, sistem grosir. Jadi ndak jual ecer sih, tapi kebanyakan memang grosir yang orang beli per kodi untuk jilbab, hijab. oh, jadi istilahnya kayak distributor brand hijab ini begitu di Makassar ini jadi ambil Iya, banyak, iya betul. Ambil jual ke banyak. grosir Cuman cara lagi. saya waktu itu saya ndak kasih label karena kebanyakan yang mau jual kembali itu ambilnya sama saya. Jadi saya ndak label memang sengaja ndak label karena saya ndak bisa fokus ke semuanya untuk brandingnya apa saya ndak bisa pikir. Jadi waktu itu Hmm, saya cuma nyetok barang, terus penjual-penjual online yang utamanya yang di Makassar ambil barang ke saya, kayak gitu. Terus mereka hmm. kasih sendiri labelnya. Oh, jadi mereka beli white label, terus mereka kasih brand sendiri. Kasih label betul. Iya, iya, iya. Efeknya bagus ini sebenarnya untuk untuk empowering empowering masyarakat juga atau jadi kita bisa memberdayakan masyarakat juga mereka bisa bikin Bagusnya brand saya rasa sendiri. bagus. Betul, saya rasa bagusnya dengan sistem ini karena sebenarnya tidak terlalu ribet karena orang ambil barang kan lumayan, ambil 3 sampai 5 kodi saja saya anggap per lembar itu biasanya saya kasih range harganya itu naik sekitar Rp500. Tapi sekali Hmm, banyak kan lumayan. iya Satu betul, kali orang datang saja lumayan. betul. Jadi sebenarnya lebih enak kayak gitu karena saya tidak perlu pikir promosi apalagi kalau sudah ada langganan tuh Iya, yang jadi reseller gitu. iya. Lebih jadi main ke itu kuantitas. Iya, jadi makanya biasanya itu kan saya jualnya lewat Instagram juga. Cuman lewat Instagram saya jarang promosi karena kan sebenarnya saya fokusnya memang bukan jual eceran. Hmm. Terus Memang bukan jual eceran. pertanyaan selanjutnya kenapa berhenti? Apakah tidak ada niat untuk kembali bermain di seperti itu lagi? Ada niat untuk kembali tapi setelah urusan kan kebetulan sekarang masih CPNS, banyak kerjaan lain dan kebetulan saya ada anak kecil. Kalau saya mau kerja Hmm. semuanya saya tidak bisa bagi waktu, kasihan anak, kasihan suami. Jadi saya pikir harus ada yang diprioritaskan. Nanti setelah selesai urusan di kampus baru balik lagi menjual. Wah, mantap, 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 mantap. Istri yang soleha ini di. Iya, Bro, harus. Ya, ya, ya. Apa namanya? Em, sebenarnya kayak saya pertama juga toh kayak saya pribadi ketika pertama kali melihat sistem berjualan atau bisnis ini yang kita memang cross platform. Jadi kita ambil barang dari marketplace ini kita jual di marketplace ini sebenarnya kan saya tidak percaya sebenarnya. Awal saya tidak menyangka bahwa Oh iya, saya pernah pakai begitu. Saya pernah ambil barang di marketplace itu, saya jual kembali di marketplace itu yang ah Tokopedia itu. Saya ambil barang di situ, terus saya up harganya lebih tinggi, tapi saya ah pakai iklannya. Saya iklankan ah itu. betul. Saya pernah itu lewat di Tokopedia. Jadi memang banyak orang yang belum menyangka kalau memang sistem seperti itu bisa dan itu bisa berjalan kita bisa bikin profit dari situ. Nah, itu Ya makanya betul. pas saya ketemu kayak Yoyo atau Kahar yang bikin mereka bermain di marketplace, akhirnya saya ternyata ini bisa. Ternyata ini bisa berjalan.
tanpa kita harus punya produk, tanpa kita harus stok juga, tapi kita resell barang lintas platform ataupun di platform yang sama dengan menggunakan sarana iklan itu tadi. Tapi sebenarnya mau dibilang tanpa modal juga tidak ya, tetap kita pakai modal karena kan kalau umpamanya kita pesan dari Tokopedia, market kan itu uang dari Shopee, contoh Tokopedia dan Shopee. Kan uang dari Shopee baru masuk ketika barang sudah sampai, jadi saya harus modali duluan untuk pembelanjaan di Tokopedia yang mau di dropship. Oh, Itu harus gitu. duluan. Kecuali saya pernah juga pakai yang sistem PO. Jadi ada orang yang pesan, bayar dulu sekitaran 50% atau berapa waktu itu perjanjian. Terus saya pesankan, nanti kalau sudah ada barangnya datang, baru dibayar full. Oh, begitu. Jadi memang Jadi kalau betul-betul. lintas marketplace tetap harus ada modal, karena kan waktu kita order barang tetap pakai uang kita dulu. Karena uang dari pembelian dari marketplace lain kan tidak langsung masuk. Oh, ya 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 ya. Jadi ini sebenarnya apa namanya? Intinya ini kalau mau berbisnis mulai bisnis di marketplace ini sebenarnya modal utamanya pengetahuan dulu sama keberanian untuk memulai. Ya, betul. Intinya sebenarnya keberanian memulai. Karena waktu itu saya betul-betul saya tidak pernah tanya-tanya ke orang, coba-coba. Ya. Coba-coba, istilahnya orang tuh kaca-kaca. Iya. Sendiri. Iya. Paling itu kalau kita kan hitungannya tahun 2008 itu infrastruktur internet kan belum sebagus sekarang toh. Di Makassar apalagi. Kurang tahu, tapi waktu itu saya lumayan aman loh pemakaian internet karena 2008 akhir. Karena 2008 akhir saya sudah kerja, kebetulan di kantor itu ada wifi. Terus ada wifi, ya betul, mendukung. Ya. Soalnya kalau kita juga dulu mau kuota handphone kan 2008 kita surfing di website rada susah sebenarnya kalau kita mau surfing kalau kita mau browsing Tokopedia, websitenya Tokopedia via HP kan belum terlalu bisa dulu. Infrastruktur smartphone juga kan belum secanggih sekarang toh. Iya. Waktu itu saya Tokopedia saya tidak pakai HP. Nah, tidak itu. Pakai mobile, langsung ke websitenya yang di sekitaran tahun itu. Oh iya, saya lupa, sorry, salah informasinya. Saya baru ingat. Sebelum saya ke marketplace, yang saya jual itu barang second. Cakar. Oh, cakar. Itu malah sebenarnya kalau saya lihat itu cakar, itu peluangnya besar sekali. Kenapa? Karena ada satu kemarin saya lihat di podcastnya Deddy Corbuzier namanya Jejo. Dia jual sneakers, tapi awalnya tuh dia jual barang-barang second, ya cakar begitu. Dia cari brand yang spesifik, terus dia jual lagi dengan harga yang luar biasa berkali lipat. Jadi dia cuman dia beli. Saya ingat betul. Waktu itu saja saya cari barang yang second, yang cakar itu istilahnya harganya tuh paling satu cuma 10 sampai 15.000. Tapi waktu itu kalau sudah beli cakar, sudah ada barangnya itu saya laundry, terus saya kasih bagus packagingnya. Jadi kayak barang baru, tapi saya tetap bilang kalau ini barang second. Dari harga cuma 10.000 itu saya bisa jual di atas 50.000. Nah, betul. Itu di tahun itu. Oh, itu berarti kita kasih value mereka. Jadi sebenarnya repackage lagi dan kita kasih value di situ, akhirnya kan bisa nilai tambahnya naik. Jadi kayak ceritanya si Jejo itu yang dia beli barang di barang second itu sekitar 100-200 ribu, tapi dia bisa jual lagi 15 juta di luar negeri. Wah, itu luar biasa sih. Iya, luar biasa sekali. Makanya dia sekarang bisa besar sampai dia punya bisnis khusus untuk sneakers juga. Jadi teman-temanku. Kenapa gimana? Iya, gimana? Sekitaran 3 menit dulu saya turun ambil cas. Siap. Oke, siap. Nah, lanjut lagi yang ke tadi. Jadi untuk bisnis marketplace sekarang menurutmu ini analisamu seperti apa? Kalau ada yang baru mau masuk di bisnis jualan marketplace, entah itu dropshipping atau reseller dan lain-lain, menurutmu bagaimana prospeknya? Prospeknya saya rasa masih bagus, cuman saran sebaiknya untuk markup harganya jangan tinggi. Jangan tinggi dulu, yang penting kan cari pelanggan dulu. Kalau saya sebenarnya kalau marketplace kebanyakan cari itu. Waktu pertama kali menjual di Shopee itu malah saya cuma up itu 500 sampai 1000. Oh, marginnya cuma
500.000. Oke, Iya, oke, oke. semua 500 rupiah? iya, sorry Hmm, bukan sistem. Setiap kali saya menjual itu saya memang bukan cari untung, cari iya, cari cari pelanggan dulu. iya. Nah, Tapi setelah itu database pelanggannya sekarang sampai sekarang masih ada toh? ada. Ah, Cuman aman. ini kenapa sih cuman naiknya cuma 500 sampai 1.000? Karena satu orang itu belanja bukan cuma satu barang. Oh ya, main Ya, kuantitas. ya, Betul, itu. betul, 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 betul. Apa namanya? Eh, ini kalau kita bicara di luar marketplace, sebenarnya kan kalau saya sekarang posisi di Surabaya ini, itu kan orang beranggapan kalau Surabaya itu kan hubnya Indonesia Timur. Semua barang yang ada di apa namanya, yang didistribusikan di Indonesia Timur kan orang-orang kebanyakan bilang bahwa semua lewat di Surabaya dulu. Nah, bahkan apa namanya, kalau orang-orang di Indonesia Timur, entah itu di Makassar, Sulawesi atau sampai di Papua pun mereka itu lebih banyak kalau orangnya istilahnya orang bilang itu kulaan atau mereka belanja itu di Surabaya baru dikirim ke Indonesia Timur. Nah, apakah teman-temannya Ira ini apakah ada yang berbisnis seperti itu juga? Misal dia beli ambil barang daster-daster wanita contohnya di Pasar Turi di Surabaya Pasar Turi atau PGS itu kan banyak sekali yang jual apa namanya barang seperti itu dan maka harga lebih murah hampir mirip sana sama Tanah Abang lah terus dia bawa di sana terus dia kirim ke Makassar atau ke daerah-daerah yang lain apakah ada yang seperti itu juga teman-temannya. Kayaknya sih mungkin ada. Saya kurang sejujurnya begini, saya waktu menjual itu, waktu jalankan bisnis betul-betul sebenarnya komunikasi ke orang-orang kurang. Hmm. Bahkan orang kebanyakan tidak tahu kalau saya menjual. Oh, iya saya juga teman Saya Facebookmu saya tidak tahu kalau kau berbisnis. menjual. Terus saya itu selalu pisahkan akun pribadi dengan akun jualan. Jadi kayak WA. Makanya orang bilang menjual kah? Bilang tidak. Jadi memang Bukan tidak dipisah. menjual. Tapi ujung-ujungnya saya bilang saya menjual. Cuman maksudnya banyak yang tidak percaya saya menjual karena bilang statusku nggak pernah jualan. Ya. Postinganku nggak pernah jualan. Saya bilang memang karena saya pisahkan. Kenapa itu dipisah? Kenapa dipisah ya? Tidak Lebih nyaman? mau ada privacy, lebih mau ada privacy. Oh, iya 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 iya. Terus pernah sebenarnya sebelum dipisah itu banyak yang apa yang nomor langsung, nomor pribadi, nomorku langsung. Jadi kalau ada orang beli langsung nomorku, jadi agak terganggu. Kalau terlalu banyak yang calling, saya mau nonaktifkan HP, ndak enak juga. Iya, Itu awal mulanya betul kayaknya betul. waktu itu. Akhirnya saya putuskan bedakan ininya, bedakan Dan nomornya seharusnya memang sama kalau akunnya. kalau sudah besar memang harusnya udah punya admin sendiri yang terima order, yang Iya, package dan lain-lain. awalnya awalnya itu saya tahun lalu mulai tidak terlalu jalankan karena yang kerja sama saya itu menikah. Terus saya tidak sempat Hmm. cari pengganti. Alhamdulillah ada rezeki lulus. Jadi akhirnya stop. Oh, berarti sebenarnya ini bisnis marketplace ini sama jualan fashion ini sempat punya karyawan. Ya, ada Oh, yang keren keren. balas-balas chatting. Iya iya iya, admin admin. Iya, Oh, mantap mantap mantap. Itu bermanfaat berarti bisnisnya ini bisa kasih orang pekerjaan. iya Alhamdulillah. sebenarnya dari segi income saja sebenarnya lebih enak bisnis dibandingkan kerjaannya sekarang sebenarnya. Iya. Kalau dari segi income. Loh kenapa enggak dilanjutkan saja kan bisa didelegasikan ke tim atau admin? Waktu itu saya enggak pokok intinya saya enggak kekuranganku saya belum bisa manage betul waktu, itu yang pertama. Terus yang kedua saya enggak gampang percaya sama orang. Itu masalah. Hmm. Terus saya mau ambil orang baru, saya ajari lagi caranya, waktu itu sudah enggak sempat. Karena langsung fokus Oh. ke kerjaan yang sekarang. Ya 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 ya. Ini saya mau tanya, sini kan kita kan ditonton banyak orang ini, khususnya alumni-alumni Spendel yang ada di Makassar juga. Apakah kira-kira Ira ini punya sedikit motivasi ndak? Atau kira-kira ajakan untuk mereka ini untuk berbisnis ini seperti apa sih modal utamanya? Terus bagaimana langkah-langkah awalnya? Apalagi kan kalau kita bicara marketplace kan sebenarnya tidak perlu effort yang terlalu besar juga. Kan cuman Ini main ini HP dan internet toh sebenarnya toh.
Iya, modal HP dan internet. Betul. Nah, itu gimana? Ini fokus ke marketplace ya. Iya, kan Ira kan marketplace dulu. Jadi bagaimana kira-kira untuk motivasinya ke orang-orang, kiat-kiatnya seperti apa dan bagaimana cara memulainya dan membentuk mentalnya untuk awal mulai itu bagaimana? Yang pertama, kalau menurut saya, pertama kan memang sebenarnya harus ada passion di situ. Ya. Meskipun mau, tapi kalau passionnya bukan di situ kan susah. Karena saya pernah adik-adik juga ikuti, ternyata nggak bisa karena memang bukan passionnya di situ. Ah, itu betul Pertama betul. harus ada passion dulu. Yang kedua, karena memang sebenarnya saya hobi jualan, hobi dagang. Terus pas pertama kali memulai, intinya kan harus memulai dulu. Betul. Setelah memulai, jangan dulu pikirkan keuntungan, jangan langsung mau dapat keuntungan yang besar. Ya, 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 ya. Terus saran yang ketiga, waktu memulai bisnis, karena saya sudah pernah rasakan, kebetulan waktu pertama, ini cerita lagi ya, Ya. kebetulan waktu pertama kali saya jualan di marketplace, itu kan butuh modal. Akhirnya saya ambil uang, bukan ambil uang sama siapa, atas nama ibu waktu itu, kan 2 bisnis, marketplace sama jualan baju, itu kan butuh modal lumayan. Ya. Akhirnya saya pinjam uang, Di ambil bank. uang, bukan bank, Oh, bukan. koperasi. Oh, ya, Jadi ya. berapa sebulan. Ya. Nah, ternyata bisnisnya itu tidak berjalan lancar, Nah, tidak bagus. Akhirnya itu sempat kan ini stop jualan bukan pertama kali, sebelumnya sudah pernah juga. Terus setelah akhirnya bukan bangkrut sih, berhenti dagang waktu itu, saya mulai lagi, tapi tidak pakai lagi betul-betul modal sendiri, tidak pakai lagi uang-uang dari pinjam begitu. iya, Itu betul. ternyata memang dalam menjalankan bisnisnya itu pasti beda. Sumber dananya dari mana itu harus jelas dulu. Sebaiknya sih hindari ambil uang. Hindari Yang utang berarti pertama, di. betul. Kalau Jadi, saya, ini menurut pribadi ya, karena saya iya. sudah bandingkan waktu running bisnisnya itu, kalau saya pakai uang yang saya pinjam dengan tidak meminjam sama sekali, itu beda. Karena yang Hmm. terakhir yang saya jalankan, itu saya tidak pakai, maksudnya betul-betul dari sedikit, barang masih sedikit, tapi keuntungan tidak pernah saya ambil. Jadi setiap Hmm. ada keuntungan, saya jadikan barang. Akhirnya barang nambah terus, kayak gitu. Hmm, ya, 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 mantap, mantap, mantap. Coba dulu, terus sabar, karena tidak langsung dapat untung banyak. Betul, betul, betul. Jadi ini sih yang memang banyak juga mentor-mentor ataupun guru saya memang mengatakan bilang hindari utang. Kalau memang kita bisa memulai dengan duit sendiri meskipun itu kecil, itu lebih baik daripada kita memulai dengan sesuatu dengan berutang karena ketika kita berutang, pressure yang ada di kita itu kan semakin akhirnya semakin besar. Tekanannya kita juga harus besar. Kita harus memikirkan bagaimana omset, bagaimana berjualan. Di sisi lain kita juga harus memikirkan bagaimana caranya agar kita bisa membayar cicilan utang tersebut. Nah, yang pengen saya garis bawahi ini yang tadi ini, tadi kan Ira sempat bilang adiknya juga kan mewarisi bisnisnya dan pengen Ya, ikut juga. Ternyata mereka tidak bisa. tidak bisa. Bukan Ah, mereka cuma 2 orang yang coba, ah, ternyata tidak bisa. berarti kan Tidak bertahan. Tidak berarti kan tidak sebenarnya tahan. passion toh. Iya, Itu memang ya senang di penting. dunia itu. Menurut Betul. saya ya, saya Iya. tidak tahu kalau orang. Oh, ini tambahan juga termasuk pelayanan. Pelayanan ke Ah, konsumen. ah, Nah, biasanya kan ada toko-toko yang sudah besar ketika merespon pertanyaan dari customer itu singkat, padat, dan jelas. Itu sebenarnya kan kalau saya jadi pembeli saja kan saya tidak enak bacanya. Biasa saya tidak lanjut beli. Jadi sebaiknya hmm. pelayanan ke customer, entah dia beli atau tidak beli, sebaiknya tetap dijaga. Oh, berarti kalau ini kita bilang excellent service-nya atau pelayanan primanya ini harus kita jaga Ya, betul-betul. Jadi yang jadi betul. kalau kita meng-hire customer service atau admin itu memang harus dididik sebaik mungkin agar dia bisa seramah mungkin dan Iya, memang harus bisa sabar. Karena betul. apalagi kalau marketplace itu biasa orang ngomel tanpa filter. Iya, betul, betul, betul. Karena iya, karena marketplace kan beda dengan kalau jualan online biasa yang lewat WA mungkin itu beda-beda dengan marketplace. Marketplace itu orang nggak ada filter biasanya kalau komplain. Itu tetap harus Hmm. sabar. Betul, betul, betul. Makanya untuk menghindari komplain tersebut ya pelayanan sama produk kita juga kan harus baik. Kayak Ya. gitu kan. Oh, selanjutnya saran berikutnya, waktu Ya, 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 ya. membuka marketplace, dia Ya. harus ada bikin rules ke semua pembeli dan harus membaca sebelum membeli. Ah, ini triknya nih, Jadi trik-trik. ada kesepakatan, ada Betul. agreement antara
dan penjual. Kalau pesan barang di toko saya begini rules-nya, ada kerusakan selama pengiriman, ini, saya tidak bisa ganti rugi. Kurang lebih seperti itulah. Oh, Pokoknya berarti ada kejelasan dulu. berarti kita pas create toko ini di marketplace, entah itu Tokopedia atau Shopee dan lain-lain, di tokonya kita itu sudah dituliskan rules-nya, rules transaksinya seperti Ya, apa? dituliskan. Termasuk komplain, saya kasih rules. Komplain itu saya hanya terima, umpamanya kan kalau dari ekspedisi kan biasanya ada jam keterangan delivery-nya itu deliver jam berapa. Saya Ya. kasih batasan hanya 12 jam setelah barang deliver. Setelah di atas 12 jam, pas saya cek itu saya tidak layani komplain. Dan itu kalau sama pihak marketplace-nya oke. Oke. Oke, dah. Mereka terima sebenarnya toh? Oh. Ya, kan saya pernah beberapa kali bermasalah dengan Shopee karena ada yang komplain minta barang diganti, ada yang komplain minta barang dikembalikan ya. Saya kasih capturean rules toko saya kasih capturean bukti-bukti yang saya, jadi akhirnya klaimnya mereka ditolak. Oh, begitu. Meskipun ada juga klaim mereka yang diterima. Oh iya iya iya. Ini tips dan trik bagus sekali nih, soalnya apa namanya? Karena Ira sudah berpengalaman dan sudah pernah merasakan komplain di marketplace. Jadi kalau kita sebagai penjual itu memang harus menyertakan rules yang jelas, term of condition-nya tuh harus jelas. Betul, sama deskripsi barang harus jelas, dan rules itu sebaiknya jangan juga rules yang panjangnya. Rules di detailnya itu hanya sebaiknya ada di deskripsi toko. Terus nanti di deskripsi produk itu cukup tuliskan di situ, mohon dibaca deskripsi toko sebelum berbelanja. Itu saja. Biar orang tidak terlalu ini membacakan, kalau terlalu panjang juga orang biasa malas baca deskripsi. Oke. Siap. Keren. Apa namanya? Pertanyaan terakhir ini ya, bukan pertanyaan sebenarnya. Saya mau request terakhir, kira-kira dari alumni Spendal yang lain, bisa nggak Ira mengasih semangat teman-teman kita yang ada di Spendal yang lain ini, yang belum punya bisnis atau yang masih bingung mau mengerjakan apa, agar mereka bisa lebih produktif lagi dan mereka mau action start bisnisnya mereka sendiri. Intinya sih harus berani mencoba dulu, coba dulu. Gagal satu kali tapi tetap masih ada niat untuk menjual, coba saja lagi. Karena saya pun begitu, bukan satu kali menjual langsung banyak pembeli, tidak. Saya beberapa kali gonta-ganti barang jualan dan akhirnya ada yang dapat customer. Jadi intinya sih mencoba dulu. Pas dicoba kalau merasa kurang seperti di sini, boleh beralih ke bisnis lain. Menurut saya begitu. Terus yang kedua, harus betul-betul mengenali bisnis yang kita mau geluti. Jadi belajar, bukan cuma dijalani tanpa pelajari. Kan berbisnis juga kan ada ilmunya. Betul. Ilmunya pun bisa didapat dari sharing, dengar-dengar kayak saran-saran dari yang lain. Kalau dulu saya kebanyakan membaca buku. Dulu kan belum ada kayak YouTube yang orang sharing pengalaman, sharing saran. Tidak, kebanyakan dulu kan dari internet. Tulisan, bagaimana tips dan trik memulai bisnis. Saya kebanyakan dulu sih membaca begitu. Terus dicoba, intinya sih mencoba. Betul. Nah, ini masalah sharing-sharing dan lain-lain. Apakah nanti Ira berkenan cantumkan alamat Instagram atau Facebooknya biar orang nanti bisa follow Ira? Boleh nanti kita cantumkan ya nanti Instagram sama Facebooknya nah di sini. Tapi saya bukan yang expert banget ya dalam bidang bisnis. Siap. Kan kita yang nggak butuh expert, sebenarnya kita butuh yang berpengalaman. Ya, siap. Oke. Kalau gitu terima kasih, Ra. Semoga weekendnya ceria, bermanfaat. Semoga sehat selalu untuk keluarga, suami dan anak-anaknya. Semoga bisa mulai berbisnis lagi dan kita bisa ngobrol di sini lagi bareng-bareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi obrolan saya bareng Ira Nurul, alumni Spendal angkatan tahun berapa nih? Tahun 2004. Angkatan tahun 2004 barengan saya, cuman saya memang beda kelas. Dan beliau ini sudah pernah menjalankan bisnis berjualan fashion sekaligus di main marketplace juga. Dan omset tertingginya pernah sampai 50 juta dalam sebulan, dan
mempunyai karyawan juga, sempat mempunyai karyawan 1 orang, dan sekarang dia fokus menjadi dosen. Kita doakan agar agar Ira Nurul ini bisa kembali berbisnis lagi dan kita bisa bertanya pengalamannya bagaimana dan bagaimana tips-tipsnya dia yang kedepannya. Oke, jika kalian ada pertanyaan silakan posting di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini silakan share sebanyak-banyaknya dan like. Oke, dan jangan lupa subscribe. Bagikan video ini ke semua alumni Spendal yang lain, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Saya Muhammad Ikhlas, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.